Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Brimob yang di sana kemarin itu juga saudara, sama-sama Muslim. Semua kita bersaudara, tentara saudara, ya, orang-orang yang di luar bahkan yang bukan Islam pun saudara tetap, saudara sebangsa. Cuma doakan mereka supaya sadar bahwa kita ini sedang diadu dalam permainan politik. Ambon dulu kacau, Poso kacau. Saya sering ceramah, tidak ada eskalasi konflik, tidak ada perang agama. Yang ada ialah Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik. Etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente lawan. Jangan di medsos. Jangan, itu ada suka-suka ngomong di medsos, namanya Esra Sorrow itu. Saya curiga dia bukan pendeta. Karena kalau pendeta, pasti kaya dengan bahasa ilmiah. Pembahasannya alegoris, tematis yang dia bahas berdasarkan apa yang tertuang dalam Bible. Sementara Bible Kristen ini lumpuh secara footnote. Coba belajar Al-Quran. Abu Bakar istrinya membawa kayu api. Abu Jahal istrinya membawa kayu api. Saya pertama kali buka Al-Quran, ada footnote. Kayu api dijelaskan pada catatan kakinya, footnote-nya. Kayu api tukang fitnah. Itu Al-Quran, jelas. Kalau antum ingin mencari tahu secara historiknya, maka belilah buku yang namanya Asbabun Nuzul. Inilah dasar sejarah secara historis kritis. Jadi mempelajari sejarah secara kritis. Eksegesi diletakkan dalam sebuah kebenaran agama. Etika, logika, estetika. Termasuk yang saya bilang tadi. Di dalam gereja pakai baju satu tali, pakai sepatu pentofel. Bahkan pendeta pun kalau mati pakai jas, dasi kupu-kupu. Dulu saya kuburkan pendeta itu banyak, sudah hampir ribuan pendeta saya kuburkan waktu mati. Terakhir itu saya kuburkan pendeta kakinya nomor 45. Seperti kukis pisang dia terbuka begini, kue pisang itu. Jadi saya pakaikan sepatu dia, jebol depannya itu, robek. Cari sepatu di Manado nggak ketemu. Pendeta di Papua saya kuburkan. Kasih masuk di peti mayat, memang gagah. Tadinya nggak pakai dasi kupu-kupu, baru gagah pakai sepatu begini. Ini mau berangkat ke neraka semua ini. Saya kuburkan. Saya tanya istrinya, bagaimana Bapak tadi malam? Bapak berteriak-teriak minta tolong. Inilah barangkali kisah Nabi Idris ingin merasakan mati, lalu dicabut nyawanya oleh malaikat maut, sampai hari ini terompah sandal Nabi Idris masih tertinggal, karena beliau berkata bahwasannya Jibril, malaikat maut Israel, sesungguhnya kematian itu bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Itu kematian yang akan menimpa kepada orang-orang kafir plus munafik. Dulu saya tahu cuma dua, kafirun, mukmin. Tapi sekarang ini ada ketambahan satu, kafirun, mukminin, and munafikin. Nah, ini yang bahaya. Mana lebih bahaya, kafirun atau munafikun? Munafikun. Jagalah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan saudara-saudara kita, keluarga kita dari api neraka. Jadi saya masuk Islam tuh istri saya ada hadir. Istri saya itu sama-sama dari kafir juga. Saya satu keluarga Pak Michael. 3 orang dengan 3 orang anak. Jadi kami satu keluarga. Saya bilang kau kalau tidak mau masuk Islam, cerai kita. Tapi ingat baik-baik kamu, saya mau ke Jakarta. Di Jakarta banyak pedangdut muda. Lewat kamu itu. Lewat kau itu. Banyak orang Islam cantik di Jakarta itu. Lewat kau. Oh iya Pak, kalau gitu saya tetap ikut. Ikut sama-sama. Ancam, kalau bini tidak ikut, ancam begitu Kel. Ancam begitu. Ente tidak, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Alhamdulillah. Kalau keluarga saya di Manado juga banyak yang masuk Islam. Betul kamu bilang. Memang betul. Oh, pendeta Yahya itu pendeta gila. Jangan marah Kel. Nanti ente habis bersyahadat ini, tunggu. Keluargamu mulai caci maki, mulai menolak, segala macam aset diambil, dicaci maki. Jangan khawatir. Saya sampaikan lebih dulu dari sekarang. Saya begitu masuk Islam langsung ngomong, oh itu pendeta gila. Saya nggak marah.
Karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Tapi saya orang akademik, ditelusuri, disiasati secara ilmiah. Apa betul saya gila? Anak saya umur 2 tahun tanya sama saya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana, yang lagi tersalib. Waduh, kasihan ya, luka-luka Tuhan ya. Ya memang luka-luka dulu baru kita masuk surga. Tuhan mati dulu baru kita masuk surga. Itu konsep doktrin Kristen. Nah, begitu saya tinggal di Bandung, saya tanya orang gila di lampu merah. Saya mau uji apa betul saya gila atau ini yang gila. Saya tanya orang gila di lampu merah, orang Islam. Cep ke dia, di mana Allah? Dia tunjuk ke atas. Saya anak saya tanya, saya tunjuk ke dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke langit? Di dalam Islam itu Al-Ali, ada kata Al-Ali. Allah Subhanahu wa taala di atas segala raja di raja, king of king. Jadi posisinya, tapi dalam pelajaran tasawuf Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Nah, itu dalam tasawuf. Allah itu nggak ada di mana-mana, tapi dia ada dalam jiwa kita. Karena ditiupkan kita oleh ruhullah. Dihembuskan pada 140 hari kita dikandung. Fi qararin makin. Itu dalam Islam. Tapi ketika dia tunjuk ke atas, mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Ini kan lagi sibuk masalah salib kan ini? Libur masalah salib yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Sama-sama gila. Tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Saya terus jawab, orang gila belum tentu sesat. Lebih baik dituduh gila daripada dituduh sesat. Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Jadi kalau dituduh gila nanti, Michael, nggak usah marah. Karena yang menuduh kita gila adalah orang-orang gila. Justru kita masuk Islam baru sembuh dari gila. Coba tanya kalau ketemu Rocky Gerung. Bagaimana kita satu kelas dulu di filsafat di Manado. Yang bisa bantai pikiran Rocky Gerung cuma Yahya Walodi. Yang tanya dia. Alhamdulillah saya dapat hidayah, dia tidak. Allahu Akbar. Doakan juga dia supaya masuk Islam. Tadi malam saya nonton beliau debat. Nggak bisa debat, itu filsuf. Satu kalimat antum buang, dia pegang satu kata. Dia gulung. Jadi nggak mampu. Walaupun dan orang-orang begitu menginjak di bumi, menatap ke langit. Tidak pernah menganggap diri tahu. Sehingga selalu ingin mencari tahu. Jadi kalau antum cuma baca satu letternya, satu manuskrip, percuma melawan mereka itu. Dan di dalam Islam ini, ruang lingkup keilmuannya bagaikan laut. Bahkan Allah katakan, ditambah isi Al-Quran itu dengan 100 kali lautan tinta. Tidak akan pernah berakhir kebenaran Allah ini. Makanya taat kepada Allah akan menghasilkan takwa. Sabar menghasilkan takwa. Saya tidak panjang lebar karena ini ada pengislaman. Jangan terlalu panjang supaya diundang lagi. Masuk lagi. Begitu kan? Michael siap-siap. Kita akan mensyahadatkan saudara kita. Dedek Michael dengan ibu. Siapa di atas? Ini mana namanya tadi? Ya, sini Ustaz. Saya akan mengislamkan 8.000 lebih, 73 orang ini dengan hari ini. Masya Allah. Di hadapan saya akan bacakan surat pernyataan Aprisa Kartini, tempat lahir Jakarta, 21 April tahun 2000. Oh, masih muda. Alamat Jalan Taruna 1 Barat, Cibubur. Saya tinggal di kota wisata. Kota wisata Cibubur juga. Ini kedua Bapak Dedek Michael, Bogor 19 Juni tahun 1977. Masih juga muda ini. 19 Juni 1977, Puri, Niwana. Ini orang-orang yang terpanggil, padahal di tengah Islam dikepung. Kemarin saudara kita, mentalis, artis, Deddy Corbuzier. Masuk Islam dan beliau sekarang sudah Muslim. Cuma saya sarankan kalau ketemu Deddy, tidak usahlah kas-kas tunjuk otot dalam masjid. Umar bin Khattab lebih berotot dari beliau itu. Kalau ke masjid pakai baju batik, seperti Dede ini, pakai baju batik, pakai apa? Peci. Nggak usah kasih tunjuk otot, malaikat maut sambar cubit sedikit sudah ke rumah sakit itu ya. Jadi di Islam itu bukan otot, otak, begitu ya. Jadi datang ke masjid pakai kopiah, Dek, kalau sudah diislamkan, latih diri kita mulai menggunakan atribut Islam. Di Islam ini bebas pakai baju, nggak apa-apa. Yang penting jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo. Nggak benar ini Pak. Prabowo Sandi. Kemarin saya di apa itu, ada masjid yang di Mall Kelapa Gading sebelahnya, Masjid Al Musyawaroh.
Saya waktu sholat ba'diyah, di depan saya ada anak muda, pakai jeans, badannya hitam, gendut. Begitu dia salam, kelihatan lubang di sini ini. Memang kelihatan sekali. Agak bau-bau terasi sedikit juga. Usai sholat, saya tegur. Dek, ente kalau menghadap Allah, pakai sarung, itu di depan di mihrab. Minta sama imam sarung, pakai sarung. Kelihatan tadi lubangnya di sini. Emang siapa lu be? Gua mau ceramah, gua ustaz. Maaf tat, maaf lu. Untungnya lihat gua, kalau dia lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Bukan cuma raba-raba, bisa robek lu. Jadi itulah kesopanan dalam Islam deh ya. Ini saya pukul secara humoris, tapi mengandung banyak fakta etika. Karena Islam ini orang kan pandang enteng, masuk madu Islam, baju sembarang, nggak apa-apa. Baju-baju murah pun nggak apa-apa. Ini tanah abang ini. Dulu mana saya mau pakai begini? Pakai sepatu. Kalau kita ke gereja kan harus wajib pakai sepatu. Nah dulu di gereja orang Kristen itu kalau nggak ke gereja cuma dua, nggak ada baju baru dengan tidak ada sepatu. Coba ente masuk gereja kalau tidak pakai sepatu, yang lain tuh kolek. Nggak ada sepatu. Makanya orang susah kalau masuk gereja garis belakang, yang kaya-kaya di depan. Jadi yang lebih dulu masuk surga di Kristen itu yang paling kaya. Nah, pendeta duluan, Kristen jemaatnya ke neraka semua. Pendetanya gendut-gendut karena banyak yang dia kuras. Jemaatnya kurus-kurus. Jadi Islam tidak ada pajak-pajak begitu. Tidak ada ustaz ceramah. 10% kembalikan ke masjid. Benjol tuh ustaz habis ceramah itu. Itu. Di Kristen dipaksa. Bayarlah. Betul kan? 1/10. Jadi masuk Islam nanti deh enggak ada pajak. Di gereja ada 10% kan? Antum keluarkan. Nah ini di Islam enggak. 2,5% untuk fakir dan miskin. 2,5% untuk kaum duafa. 2,5% dari hasil kita berikan. 10% pun nggak apa-apa. Warung ayam Wong Solo itu 10%. Nah, harusnya sebenarnya 10% yang mampu. Ya, apalagi seperti penceramah yang semangat begini, 10% keluarkan itu. Gitu, ya. Nah, ini jurus-jurus dari kafir ini sebenarnya. Ya. Belum merubah juga. Ini saya antar ke Dedek supaya jangan tegang. Kan warna orang kafir itu melihat warna Islam itu kasar, kaku. Jangan percaya. Dulu saya lihat orang jenggot teroris. Ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv, di atas kepala dia itu kan ada thick stable itu. Apa namanya? Taplak. Saya bilang taplak meja itu dulu. Itu di kepala Yasser Arafat, taplak meja. Sorban, saya bilang taplak meja. Gamis, kain pintu. Memang kurang ajar saya dulu ini. Tapi kok bisa-bisanya Allah kasih hidayah sama saya. Saya paling keras waktu di Papua itu. Ada teman saya, sekarang sudah di neraka, sudah meninggal, Dr. Andus Yap. Enggak, Gubernur Papua dulu, Dr. Andus Yap Salosa. Itu teman baik saya dulu, hampir masuk Islam beliau. Tapi di kemudian hari, beliau sering ke Israel dulu. Jadi tahu, agama Israel itu ada 3, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ini agama yang beda semua ini. Yahudi tidak beragama Kristen. Kalau agama Kristen benar, Yahudi pasti agamanya Kristen. Karena Nabi Isa dari silsilah orang Yahudi. Waktu terbatas untuk saya menyampaikan. Jadi Dedek begini aja datang ke masjid. Celana jangan robek, ya. Baju bersih, pakai parfum. Jangan kami sudah 5 hari tidak dicuci, ente pakai berjamaah, mampus yang di samping. Nah, itu. Jadi harus biar murah yang penting bersih. Nah, itulah Dek masjid. Nanti ke Mekah pun begitu, nggak ada syarat, yang penting bersih. Orang yang boleh masuk areal Mekah itu adalah orang yang sudah Islam. Saya kira itu. Jadi saya akan mensyahadatkan, mengingat bapak-bapak juga akan kerja. Nanti bagi bapak-bapak yang ingin melihat pengkajian ilmiah Islam terkait dengan kebenaran Islam, ini ada buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Saya berdakwah itu nggak pernah minta-minta dari masjid, nggak pernah saya harap. Tapi kalau sudah disiapkan ya apa boleh buat. Takut juga saya. Nah ini ada buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini biodata saya lengkap dalam sini. Yang saya pendetakan para pendeta itu ada di sini. Kasih ke pendeta, kalau ada dekatan dengan pendeta ini, kalau tantang ini Yahya Waloni, ini orangnya. Nggak lari-lari ini, jangan usah somat, Yahya Waloni kau tantang. Atau lawan buku saya, balas. Dulu ada Source Adi Condro menulis buku namanya Gurita Cikeas. SBY menjawab, Cikeas menjawab, tenggelam buku itu. Nah, jadi jangan di medsos, jangan adu fisik, adu secara ilmiah. Debat kita, debat terbuka. Banyak pendeta-pendeta profesor. Saya bukan profesor saya ustadz biasa, ustadz kampung.
Itu saya bangga jadi orang Islam. Orang Islam hati jenderal sekalipun duduk di bawah. Kita nggak tahu yang hadir ini ada orang kaya, orang Islam itu nggak pernah sombong. Bangga saya. Benar-benar dek. Hidup ini cuma sementara. Allah kalau panggil kita, siapa tahu pulang di jalan raya di tol saya tentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitab mu'ajalah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Masih ada umur sehat bersyahadat masuk Islam. Bekal kita di dunia, pelabuhan kita, pelayaran kita masih jauh. Usia kita masih muda.